Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya berbagi di bulan Ramadan. Berbagi di bulan Ramadan, bersedekah atau infak itu adalah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kaidah umum yang Nabi pernah sampaikan, perkara sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala wajib. Sehingga siapapun yang dia bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, maka amal ibadah infak sedekah itu diganti oleh Allah menjadi amalan wajib. Maka sangat rugi kalau kita punya kelebihan harta atau kita bisa berbagi tapi kita tidak berbagi. Kemudian yang kedua, puasa kita di bulan Ramadan termasuk zakat fitrah itu juga sebetulnya itu bukan hanya hablum minallah yang kita kerjakan, tapi hablum minannas juga kita mengerjakannya. Apa itu? Yaitu kita merasakan bagaimana rasa lapar yang biasa dimiliki oleh mereka orang fakir dan miskin. Dengan berpuasa kita bisa merasakannya. Kemudian zakat itu juga sekalipun juga bagaimana kita peduli kepada orang lain. Dan diharapkan di bulan Ramadan kita yang hatinya kurang tergerak ini, dengan masuknya bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang semangat bisa berinfak, berbagi dengan sesama kita. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak peduli kepada orang lain, khususnya kepada fakir miskin, lalu bagaimana kalau kita berada di luar bulan Ramadan tersebut? Maka ayo jadikan motivasi bulan Ramadan gini untuk kita berbagi kepada orang lain. Saking dianjurkannya kita untuk berinfak dan bersedekah agar kita mengetahui keadaan fakir miskin, sampai disunahkan di saat kita ini akan mengeluarkan zakat tidak menitipkan kepada orang lain, tapi kita sendiri yang memberikan zakat itu kepada al-mustahiq yang berhak menerima zakat tersebut. Apa hikmahnya? Kok kita ini yang memiliki, yang mengeluarkan zakat ini memberikan langsung? Sunnahnya, hikmahnya itu apa? Agar kita nanti melihat ternyata orang fakir ini, orang miskin ini bukan hanya butuh beras, bukan hanya butuh uang saja, ternyata ada gentengnya yang bermasalah. Kemudian mungkin di dapurnya tidak ada minyak, mungkin di rumahnya tidak ada kursi, mungkin kasurnya sudah tidak layak, mungkin anaknya pakaiannya seperti itu. Sehingga dengan adanya kita ini memberikan zakat secara langsung kepada fakir miskin ini, maka mudah-mudahan hati kita tergerak. Dan kita bisa membantunya lebih dari saat ini kita memberikan zakat fitrah berbentuk beras atau mungkin berbentuk uang juga, maka tergerak hati kita untuk bisa membantu menolong mereka semuanya. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya terkadang berat, Ustadz. Kita ini untuk bersedekah dan berinfak. Kita katakan betul, memang berat. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjuanglah kalian dengan harta kalian, baru dengan nyawa kalian. Pertanyaannya mana yang lebih berharga? Nyawa atau harta? Tentu nyawa. Tapi kenapa Allah sindir dengan harta dulu berjuang, kata para ulama? Karena saking beratnya, susahnya orang itu untuk bersedekah, berinfak, untuk membantu orang ini dengan hartanya. Ada rumus sederhana dari para ulama kita kalau kita ingin mudah untuk bersedekah, berinfak kepada orang lain. Apa rumusnya? Di saat kita membantu orang lain, hadirkan kita yang membutuhkan dari sedekah, infak, bantuan tersebut. Dohirnya iya, kita memberikan harta kepada mereka
lewat sedekah, infak dan lain-lainnya itu untuk membantu beliau. Betul secara dohir. Tapi hakikatnya harta yang kita miliki, yang kita berikan kepada mereka itu akan menjadi milik kita. Kata Nabi Muhammad SAW, harta yang menjadi milik kita yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan. Nabi pernah datang kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ini ada kambing, ini tolong dibagi-bagikan. Artinya sudah berbentuk. Sama Sayyidah Aisyah dibagi-bagikan semuanya. Karena Nabi pesan semuanya dibagi-bagikan. Setelah Nabi pulang, Nabi tanya, wahai Aisyah, sudah dibagikan semuanya? Wahai Rasulullah, semuanya sudah saya bagikan. Kecuali kaki yang saya sisakan untukmu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Sambil Nabi tersenyum memberikan tarbiyah pendidikan kepada istrinya, wahai Aisyah, semua yang kau keluarkan itu akan jadi milik kita di hari kiamat. Tapi yang kita simpan ini tidak akan jadi milik kita. Artinya di saat kita bersedekah, kata Nabi, itulah yang akan jadi milik kita. Itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Sampai Al-Habib Thohir Al-Kaf Tegal almarhum, beliau mengatakan manusia yang paling bahagia setelah meninggalnya adalah manusia yang semasa hidupnya menginvestasikan, menabungkan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Orangnya sudah dikubur, kata beliau, tapi amal solehnya tidak pernah putus, terus mengalir kepadanya. Kenapa? Karena orang tersebut menginvestasikan hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Apa kita lupa sabda dari Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa bi ihda thalas. Kalau manusia meninggal dunia, kata Nabi, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Apa diantaranya? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Artinya di saat kita membantu orang, masjid, mushola, majelis taklim, kita membantu orang, itu akan mengalir. Selama kita bersedekah dipakai itu untuk kebaikan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Oleh karenanya, mari pada saat ini gerakan kita punya hati, kuatkan langkah kita untuk kita berbagi kepada orang lain, dan ingat, harta yang akan jadi milik kita bukan yang kita simpan, tapi yang kita sedekahkan. Kalau tidak sekarang, menunggu kapan? Ramadan datang setiap tahun, tapi belum tentu kita setiap tahun menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa bersedekah, berinfak khususnya di bulan Ramadan ini, agar infak sedekah yang kita berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakini apa yang kita keluarkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.